Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad. Kita sudah nyampe ke laporan terakhir nih, teman-teman. Jadi untuk proses pengerjaan proyek perangkat lunak sistem informasi bukit pecah. Jadi untuk tahapan kali ini, video kali ini adalah video presentasi untuk laporan akhir proyek perangkat lunak sistem informasi bukit pecah. Oke, jadi kita akan bahas dari awal sampai progresnya sekarang. Jadi mulai dari analisis, terus desain, sama implementasinya kepada tampilan seperti ini. Ini adalah tahap implementasi ya. Jadi tahap implementasi kepada codingan. Jadi untuk analisisnya ya. Jadi sebelumnya kita perkenalkan dulu. Jadi untuk anggota kelompok itu ada Abdul Ghaffar Suwarno, Muhammad Irsad, Ahmad Khairi Ramadan, Sya'ban, dan Heru Rosidi. Nah, di sini kita kelompoknya ada 5 orang dan terbagi dari beberapa project ataupun dari pembagian tugas ya, seperti itu. Oke, ini jadi untuk nama toko, jadi nama toko yang sudah kita observasi, sudah kita tanyakan perihal tentang kesepakatan tentang sistem informasi ukir pecah yang akan kita buat. Jadi tokonya adalah ukir pecah, nama customernya adalah Ansori, dan nama aplikasinya adalah sistem informasi ukir pecah. Oke, jadi ini adalah kebutuhannya, sebuah aplikasi yang bisa membantu proses transaksi di tempat tersebut, terdiri dari admin dan user dan karyawan ya. Jadi tambahan lagi nanti ada ownernya. Aplikasi yang diharapkan dapat mendokumentasikan transaksi harian, bulanan, sama tahun, seperti itu ya. Itu adalah sekilas pembahasan di awal kita progres tentang proyek perangkat lunak ini. Jadi kita akan membahas tentang tahapan analisisnya, desainnya seperti apa, terus implementasinya seperti apa. Oke, jadi untuk desain di sini ya. Oke, jadi untuk tahapan desain untuk sistem informasi ukir pecah untuk use case diagramnya, jadi untuk seorang karyawan itu hanya bisa melihat data transaksi, input data transaksi, melihat data barang, sama mencetak data transaksi. Itu adalah akses yang dimiliki oleh karyawan, sedangkan owner sendiri ataupun admin sekalian itu dapat menambah data barang, mengedit daftar barang, edit transaksi, delete data transaksi, melihat data transaksi, dan intinya jika owner sama admin itu lebih leluasa untuk memiliki akses di sistem informasi ukir pecah ini. Jadi semuanya user yang ada di situ intinya harus login. Jika tidak login itu tidak akan masuk kepada sistem informasinya. Seperti itu. Oke, ini untuk activity diagram karyawan, intinya hampir sama kayak yang kemarin penjelasan yang di awal kita. Oke, langsung ke tahapan ya, tahapan di sini ya. Jadi kita sudah menjelaskan tentang tahapan analisis tadi, bahwasanya kita sudah observasi ke toko ukir pecah yang nama customernya itu adalah Ansori, dan nama aplikasinya adalah sistem informasi ukir pecah atau kita singkat dengan SIUP ya. Jadi biar kita ada panggilan-panggilan keren gitu. Jadi seperti itu. Terus untuk tahap implementasi, kalau tadi udah tahap analisis, sudah tahap desain, untuk tahap implementasi adalah seperti ini. Jadi untuk kita testing untuk masalah login ini, jadi kalau misalkan kita tes, jadi kalau misalkan kita memasukkan ini salah ya, jadi kalau misalkan kita isi sembarang, kita login, nah jadi login tidak berhasil guys. Jadi teman-teman, jadi kalau misalkan loginnya tidak berhasil akan muncul seperti ini, seperti itu. Coba kita untuk masukkan yang benar. Jadi Oke, jadi kalau sudah berhasil, jadi untuk proses testing ataupun kita uji di login itu sudah bagus sekali. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan password yang ada tersimpan di database, itu akan muncul informasi login tidak berhasil. Jika sudah berhasil, maka akan muncul ke tahapan di sini.
di dashboard, data transaksi, data barang. Jadi seperti ya, tahap desain tadi, jadi untuk seorang karyawan itu dapat melihat ataupun dapat melakukan sebuah transaksi, bisa melihat data transaksi tanpa bisa mengeditnya, terus hanya melihat data barang. Itu dari sisi karyawan. Jadi kalau di segi di dashboard ini teman para karyawan itu langsung bisa melakukan suatu proses transaksi. Misalnya hitam putih ya, hitam putih kita isi 20. Meskipun ini tidak harus diisi, kan sesuai dengan transaksi yang akan terjadi kan ya. Kalau misalkan isi 2 pun tidak ada masalah. Jadi misalkan kita 25, ini langsung kita bisa hitung di sini sudah totalnya 14.700. Jadi seperti itu ya. Jadi kita simpan. Oke, proses tersimpannya pun ada tombol notifikasi ataupun notifikasi bahwa data sudah berhasil. Nah, jadi setelah kita mengisi data transaksi di awal di menu dashboard tadi, maka nanti kita akan didirect langsung ke menu data transaksi. Karena kita tidak akan melakukan transaksi lagi, kita close saja. Nah, untuk yang barusan ini adalah prosesnya adalah 20 halaman, sedangkan seperempat warna adalah 20 halaman. Jadi untuk proses data transaksi itu sudah bagus, sudah ada pemberitahuannya jika data berhasil. Terus kita bisa ekspor transaksi, terus bisa tampilkan, misalnya kita tampilkan per tanggal ya, per tanggal. Di sini kita kan tanggal 6 ya, tanggal 6. Oke, di tanggal 6 ini kita misalkan, oke, tanggal kita pilih tanggal 6. Kita tampilkan. Oke, close. Jadi nanti yang akan tampil itu adalah proses transaksi pada tanggal 6. Seperti itu guys ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk proses tampilkan fitur menampilkan atau filter berdasarkan proses transaksi sudah bagus, sudah inputan ataupun output itu sudah sesuai dengan uh, apa ya yang diinginkan oleh customer. Terus fitur tambah juga di sini misalnya kita tanggal 6, jadi di sini misalnya kita tambah 20 ya, kita tambah, maka nanti akan kita hanya 8.000, kita simpan. Ya, data berhasil disimpan, close. Nah, di sini sudah langsung tersedia, guys. Seperti itu. Jadi kita misalkan mengekspor transaksi, jadi teman-teman atau dari karyawan sendiri itu sudah bisa mengekspor transaksi untuk kita cetak sebagai laporan kita pada hari ini ataupun nanti pada minggu ini ataupun bulan ini. Kita bisa mendownload. Oke. Kita open. Oke, ini adalah proses data transaksi yang kita convert ke PDF. Oke, nah ini jadi semua data transaksi pada tanggal 5, tanggal 5 ini adalah ini. Dan yang tadi adalah pada tanggal 6, ini yang sudah kita lakukan barusan, seperti itu. Oke, kita close. Itu adalah pada tahap menambah data transaksi ataupun kita mengekspor data transaksi. Sedangkan data barang kita bisa ini, jadi kita kalau untuk data barang di sendiri untuk karyawan kan hanya bisa melihat nih, jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Oke, kita berpindah ke tampilan admin sama owner. Kita logout dulu. Oke, di tahap ini kita owner. Jadi untuk owner sendiri itu juga bisa melakukan data transaksi di dashboard, itu sama kayak yang tadi. Kita hanya melihat perbedaan-perbedaan, soalnya untuk perbedaan akses itu hanya sedikit ya. Jadi kalau yang tadi karyawan tidak bisa mengedit data transaksi, sedangkan owner dan admin itu bisa mengedit data transaksi. Kita mengedit misalkan. Jadi kita ngedit ini, kita edit ini. Jadi 25 halaman. Oke, sini. Oke. Jadi kita edit di sini. Maaf. Kita ubah lagi 20. Kita edit. Edit kita berhasil. Yang tadi adalah 30. Oke. Ternyata masih ada miss di sini. Jadi untuk yang data tambahan barusan itu masih masih tercatat langsung 2 seperti itu. Jadi itu adalah kesalahan, sedikit kesalahan ya. Jadi itu adalah miskom. Jadi itu
untuk di data transaksi, sedangkan tambah ataupun tampilkan itu hampir sama, sudah menampilkannya secara bagus. Cuman di data transaksinya terjadi kalau kita mengedit itu apa ya, dua data yang baru kita masukkan itu ternyata diedit semua, terus di delete. Jika kita mendelete, oke, kita delete. Nah, udah, hapus transaksi sudah berhasil. Nah, di sini jadi untuk tahap edit sama delete itu masih terjadi miss. Untuk data baru yang sudah kita masukkan, dua data baru tadi, setelah kita edit salah satu itu akan mengedit kedua-duanya, dan jika kita delete salah satu akan delete dua-duanya. Itu sedikit miss dari kami. Terus di data barang, oke, di data barang kita misalkan ngedit ini, kita mau ngedit ID, kita edit misalkan 110 ya. Oke. Nah, di data barang berhasil, maka di sini ada P1110. Jadi seperti itu. Jadi untuk proses penambahannya atau pengeditannya itu sudah bagus. Kita misalkan kita tambah, misalkan kita di sini P100 kertas hitam putih, kita tambah. Oke. Nah, di sini berhasil untuk menambah. Kita P11 dan kertas hitam putih seperti itu. Kita misalkan kita delete. Oke, barang berhasil di delete. Nah, di situ jadi untuk proses edit delete di data barang itu menampilkan secara sempurna, sudah berhasil. Cuman tadi di data transaksi itu terjadi miss. Oke, untuk admin sih tidak ada masalah, soalnya admin sama owner itu sama-sama memiliki akses yang sama. Jadi untuk admin sendiri itu sama, jadi data transaksinya sama data barang itu memiliki akses untuk edit sama delete seperti itu. Jadi untuk data transaksinya tadi kita miskom di kita melakukan edit, misalkan dua barang yang sudah kita masukkan, ternyata kalau juga kita ngedit ternyata dua-duanya itu kita lakukan edit ya. Jadi itu miss dari kami. Dan juga pada proses delete itu, jika kita delete salah satu maka akan terdelete semuanya, jika kita edit salah satu itu akan teredit semuanya seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, untuk semua aplikasi ini sudah berjalan dengan lancar, sudah sesuai dengan kemauan dari customer, yaitu Mas Ansori sendiri. Terus untuk masalah edit yang tadi, insya Allah kami akan memperbaikinya. Jadi untuk masalah kita itu, jadi pada pengeditan ternyata teredit semuanya, pada proses delete ternyata terdelete semuanya. Tapi secara keseluruhan untuk aplikasi ini sudah berguna dan bisa dipakai di customer, di karyawan ya, di pihak karyawan itu sudah bisa dipakai dengan bagus, dengan berjalan dengan lancar, karena yang miskom itu terjadi di pada owner sama admin seperti itu ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf berdasarkan kesalahan-kesalahan yang kesalahan yang tadi. Jadi untuk kesimpulannya, aplikasi ini sudah bagus dan bisa dipakai di sistem